Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan secara virtual dalam rangka pengajian online di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang nantinya mendapatkan syafaat Allah melalui beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru serta anak-anakku sekalian, ayat yang tadi Bapak bacakan tentunya ini menjadi sebuah renungan terkait dengan apa yang kita mungkin interaksikan dalam keseharian kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menegur sapa orang lain, atau bahkan menasihati orang lain. Itu seperti apa bentuknya, kita bisa merujuk pada Al-Quran. Lisan ini menjadi suatu bentuk dari apa yang menjadi pokok pikiran kita. Tentunya dalam kita menjaga adab, menjaga perilaku, menjaga hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, ataupun juga dengan sesama manusia, hablum minannas, tentunya harus diiringi dengan yang namanya adab. Nah, bagaimana adab ini berlaku dalam Islam? Nah, perlu kita ketahui bersama ya, bahwa kita berbicara pun ada sopan santunnya, ada tutur katanya, ada bagaimana kita menasihati orang lain pun juga dengan cara atau aturan. Karena itulah Islam ini adalah sebagai rahmat, sebagai agama yang memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita dalam mengucapkan suatu perkataan atau dalam menegur orang lain itu seperti apa. Karena seringkali kita sering menjumpai ya di dalam suatu forum ya, di dalam suatu perkumpulan, ketika ada orang yang mungkin memiliki kesalahan, kita kemudian menegurnya di depan umum. Ya, tentunya ini sebuah hal yang memalukan bagi orang yang kita tegur. Karena kita menasihati di depan orang banyak. Ya, justru malah alangkah baiknya kita bisa menegurnya dengan baik-baik. Contohnya, kita bisa menjumpainya, kita bisa menegurnya secara pribadi, ya. Tidak perlu kemudian kita menegurnya justru malah di depan publik atau di depan umum. Nah, contohnya kalau dalam suatu konsep digital ya, atau dalam suatu forum ini bisa kita ibaratkan adalah grup WhatsApp. Kadang kita sering menegur orang di dalam grup WhatsApp ya, itu dengan cara-cara yang kurang sehat ya, dengan cara menyindir atau dengan cara kemudian yang mohon maaf bisa melukai hati orang lain. Atau juga ada ya orang yang ketika bertemu ya dengan orang lain justru malah dia nyindir-nyindir ya, inginnya orang itu terluruskan, justru malah tersakiti hati.
Makanya kita perlu yang namanya menjaga lisan. Bagaimana lisan ini kita jaga agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, tadi ayat yang Pak Anang sampaikan di awal ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Ud'u ila, serulah ya. Serulah siapa? Serulah manusia. Jadi manusia itu kita seru. Manusia itu kita seru. Jadi manusia kita seru. Illa sabili rabbika ya. Sabili rabbika, jalan Tuhanmu ya. Sabili rabbika, jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu bisa perkataan yang baik atau yang benar. Makanya kita menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak merugikan siapapun, baik diri kita ataupun orang lain. Wal mau'idotil hasanah, tentunya dengan cara-cara yang baik. Jadi kita menegur orang lain itu pun dengan cara yang baik. Makanya ini yang disebut dengan perilaku Islam. Karena banyak di antara kita yang niatnya itu baik, ingin menegur, menasihati, namun justru malah terkadang salah sasaran atau salah cara. Maka ini penting ya. Bagaimana kita kemudian mungkin berdebat dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, itu pun juga ada cara-caranya ya. Dengan cara-cara yang baik. Bahkan kita mendebat orang pun juga harusnya dengan cara yang baik ya. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati ya hasan ya. Jadi kamu berbantah-bantahan itu juga boleh ya. Kita membantah pendapat orang itu boleh. Tapi juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ya. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui ya siapa yang tersesat ya dan siapa yang benar ya terhadap jalannya Allah. Maka ini penting. Jadi ketika ada orang yang kemudian dia mendebat terus-menerus, kemudian dia merasa paling benar, sebaiknya tidak perlu dilanjutkan sampai siapa yang benar. Karena berdebat sampai tidak ada ujungnya itu justru malah akan merugikan diri kita dan juga orang lain. Nah, tentunya apa yang Pak Anang sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi referensi bagi kita bersama, bisa menjadi rujukan bagaimana kita berperilaku, kita menasihati orang lain, kita membantah pun juga dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara-caranya Allah. Baik, itu yang bisa Pak Anang sampaikan ya dalam kultum virtual kali ini. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.